Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa rahmah wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi' wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang saya hormati Bapak Ketua DKM Bapak Ahsan Muttaqin, Ketua DKM Masjid Agung Asta, Ketua Sholawatan Ibu Siti Aisyah, dan Ibu penanggung jawab Sholawatan Ibu Hajah Tati Hernawati, dan segenap semua anggota Lintang Asta yang saya sayangi, dan terkhusus yang terhormat kepada Bapak Kepala Desa Bapak Dede Supriyadi beserta semua staf pemerintah Desa Sukatani, Kecamatan Ngamrah, Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih banyak. Dengan serta-merta seterus hati kami menyambut kehadiran Bapak Ibu semuanya dari pemerintah Desa Sukatani. Semoga silaturahim kita dalam rangka buka puasa Ramadan 1447 Hijriah, hari ini hari Jumat tanggal 6 Maret tahun 2026, semoga Allah SWT merahmati kita semuanya, menjalinkan tali silaturahim kasih sayang yang membangun kemanfaatan, kemaslahatan khususnya bagi Desa Sukatani dan sekitarnya. Bibarakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummati ajmain. Kami memang sengaja buka bersama ini diadakan pada malam peringatan Nuzul Quran, malam tanggal 17 Ramadan 1447 Hijriah. Kenapa? Karena itu adalah suatu peristiwa yang besar, turunnya firman Allah yang pertama kali kepada Gusti Kanjeng Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, yang mana itu adalah sebuah Al-Furqan, yaitu pembeda yang hak dan yang batil, serta pembuka ilmu pengetahuan. Maka ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Ta'ala adalah surah Al-Alaq, Iqra' bismi. Jadi bacalah bi ismi dengan nama Tuhan. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Jadi sesungguhnya umat Islam ini diwajibkan untuk cerdas, karena firman Allah yang pertama kali bukan diperintahkan untuk bekerja atau diperintahkan untuk katakanlah istilahnya melakukan hal yang lain, tapi suruh membaca. Iqra' bismi, bacalah bismi dengan nama Rabbika Tuhanmu. Jadi makanya sejak zaman Orde Baru Pak Harto itu sudah mencanangkan, ini katanya sama pemerintah Pak ya, itu B3B, bebas 3 buta. Jadi harus semua orang harus bebas 3 buta. Jadi buta dari aksara, huruf, bebas dari buta membaca. Makanya wajib, makanya contoh bangsa Iran kenapa punya ketangguhan mental seperti itu, dilawan sama Amerika sama NATO tidak takut. Kenapa? Karena dia rasio orang pinter itu adalah, jadi sarjana sama orang biasa itu rasionya total penduduknya 60 juta, sarjananya 17 juta. Berarti kurang lebih 1/4. Setiap 4 orang itu 1 sarjana. Nah, kenapa penting? Jadi terbentuknya mentalitas seseorang, tindakan seseorang itu tergantung ilmu pengetahuan yang dimiliki. Mohon maaf, kalau tidak sekolah itu kita memang bicara seakan-akan seperti pinter, tetapi dalam sebuah tindakan tidak akan koheren atau tidak akan konsisten, karena ilmu pengetahuan yang dimiliki tidak ada. Jadi yang disampaikan tidak, yang diucapkan tidak dimengerti sesungguhnya.
Itu makanya Allah SWT Iqra, bacalah. Maka tidak ada kata terlambat dalam belajar. Makanya di Islam itu tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi diwajibkan kalian untuk menuntut ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Jadi dari lahir sampai mau meninggal itu diwajibkan belajar. Baik orang Islam perempuan maupun orang Islam laki-laki, tidak dipilah-pilahkan gendernya. Jadi semua orang Islam diwajibkan untuk belajar. Maka daripada itu saya mengajak sebagai anggota masyarakat Sukatani, ya, mengajak khususnya kepada desa Sukatani, mari kita semuanya jangan pernah katakanlah kita lupa untuk membaca. Yang pertama kali adalah membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah petunjuk kehidupan. Jadi Al-Quran ini di samping kita mentadaruskan membaca tanpa arti itu, tapi kita harus membaca arti atau terjemahannya, sehingga kita bisa mengerti, sehingga menjadi pedoman hidup kita. Jadi sebuah bangsa, sebuah negara maju tidaknya tidak tergantung hanya pada sumber daya alam. Kalau sumber daya alam Indonesia ini kurang kaya apa? Sedunia ini tidak ada yang mengalahkan Indonesia. Apapun tumbuh, apapun ada. Dari hutan, pertanian, tambang, air, udara, semuanya nomor satu sedunia. Tapi kenapa menjadi terbelakang? Karena ilmu pengetahuannya kurang, tingkat pendidikan kurang. Makanya mari yang masih punya anak, masih kecil, mari kita harus bersemangat menyolahkan anak kita, biar kenapa? Merubah kehidupan keluarga kita, merubah kehidupan bangsa kita menjadi bangsa yang maju. Kenapa itu? Firman Allah, sesungguhnya ya fa'alladzina amanu utul ilmu darajat. Jadi Allah itu hanya mengangkat derajatnya orang satu dari orang yang beriman. Seperti orang Iran, karena iman kepada Allah diangkat derajatnya. Kemudian utul ilmu, orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Jadi tidak ada yang punya utul, misalnya harta, tidak ada. Jadi orang tidak diangkat derajatnya bukan karena hartanya, tapi karena imannya kepada Allah dan karena ilmu pengetahuan yang dimiliki. Makanya harta banyak berapapun ditinggalkan anak turunnya paling jadi fitnah, paling akhirnya disiksa, dikubur. Yang menurunkan warisannya, karena ahli warisnya rebutan harta. Tapi kalau ketika ditinggalkan ilmu pengetahuan, anak-anak kita itu akan tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita telah meninggal dunia, dan harta tidak akan habis ketika dengan ilmu pengetahuan. Makanya barang siapa mengamalkan ilmu pengetahuan maka akan berkembang. Barang siapa mengamalkan belajarkan hartanya untuk ilmu pengetahuan, Allah akan menambahkannya. Jadi ilmu amal selalu berdampingan. Jadi tidak bisa ilmu tanpa amal, juga tidak bisa amal tanpa ilmu. Tidak ada yang lebih antara ilmu dan amal. Tapi untuk beramal kita harus berilmu. Tapi kita punya ilmu tanpa amal seperti pohon buah yang hanya berbunga tanpa menghasilkan buah, tetap harum baunya. Jadi demikian sambutan saya tentang peringatan menuju Quran ini, yang mana mengingatkan kita semuanya tentang firman Allah SWT, surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra, jadi bacalah. Terima kasih. Jika ada kebenaran dari Allah SWT, jika ada kesalahan kekurangan dari saya pribadi, billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.